mau naikin berat badan, udah jangan olahraga, jangan gerak, tidur aja. Terus makannya udah yang manis-manis biar gemuk gitu. Nanti iya gemuk, tapi jadinya tidak sehat gitu. Malah jadi oversize jadinya. Pertama itu guys, pilihlah gaya hidup yang sehat. Nanti setelah ini ya. Satu lagi tadi kesalahan yang belum mention adalah pengen buru-buru. Pengen buru-buru gemuk. Iya, itu banyak banget yang kalau bisa hari ini minum jamunya, besok udah langsung Ya, sulap dong. Iya Pak, iya. Ayo, iya Pak, iya. Kan iya. Biasanya maunya cepet. Nggak bisa, karena proses menurunkan berat badan dan meningkatkan berat badan itu terjadinya tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Butuh waktu. Mesti sabar, mesti konsisten. Banyak orang yang mikir kalau makan junk food itu adalah cara instan supaya orang bisa gemuk. Salah nggak? Enggak sih. Hah, bener? Enggak. Oke, kita makan junk food habis ini sih. Kan nanyanya kan cara instan ya, bukan cara sehat kan? Oh, iya, Tadi bener. coba diulang pertanyaannya. Aduh, lupa. Dok, banyak orang yang bilang kalau cara instan untuk meningkatkan berat badan itu adalah dengan makan junk food. Kan ngomongnya gitu. Atau justru jadi pantangan? Iya. Gimana sih nih Dokter Santi nih maunya? Kalau cara instan iya. Iya. Tapi itu nanti kemudian hari akan berbalik memukul kita. Karena akan mengganggu kesehatan kita. Mukul? Aduh, Kan, aku dipukul. aku junk food, aku mukul. Iya, jadi nanti bisa kena penyakit jantung, bisa kena kegemukan, bisa kena diabetes, kolesterolnya naik, bisa stroke, macam-macam, darah tinggi. Aduh, serem sekali. Iya, jadi bukan berarti segala sesuatu yang instan itu kemudian menjadi sehat dan abadi sampai tua gitu. Gimana cara alami buat naikin berat badan? Tidur harus cukup. Tidur harus cukup. Olahraga kalau bisa porsinya itu diperbanyak di bagian yang anaerobik. Anaerobik itu apa? Yang push up, sit up, ngeplank, yang menggunakan beban. Bebannya itu boleh badan sendiri, kayak tadi beban sit hidup? up. Boleh juga sih, tapi ntar jadi makin, ya itu kembali lagi kalau beban hidupnya terlalu besar kan orangnya stres. Kalau stres kan bisa kurus bisa gemuk. Bener, pinter deh, pantas jadi dokter. Tapi nggak sehat ya. Tidur Jangan cukup. lupa kalau Mas Sony yang stres diikutin, karena dia kalau stres buang duit. Masih inget aja. Pungutin duitnya. Tadi apalagi tidur cukup, terus tidur 2 cukup, olahraga. Oh, iya, olahraganya banyakin di mengangkat beban ya. Oh, iya. Bebannya bisa dari diri sendiri, bisa dari beban yang dari luar, misalnya kayak barbel atau apa kettlebell yang tahu. bahasa Indonesianya apa tuh? Iya, yang bola kayak kettle, batu gitu kan. yang kayak batu gitu ya. Atau pakai yang kayak di gym itu yang ada lingkaran-lingkarannya, atau ada yang kalau diangkat kan ada bilah-bilah kehidupan. Yang kayak gitu boleh. Atau pakai resistant band. Resistant band itu kayak semacam sabuk. Karet. Iya, sabuk karet gitu. Yang kalau ditarik melar. Enggak, ditarik. Tarik begini. Nanti melar. editor tolong edit ya. Ya. Begini. Nah, ada nanti dagangannya muncul kok di sini. Kita nggak dagang ya. Tahu kan? Iya. Nah, kalau misalnya, dokter mahal, ya udah pakai aja misalnya bebannya itu pakai bikin sendiri, misalnya dari botol minuman misalnya, walaupun tidak benar-benar aman karena kan untuk dipegangnya menjadi tidak ergonomis kan, tapi bisa menjadi salah satu pilihan. Atau pakai badan sendiri tadi. Nah, kalau yang resistant band bisa bikin pakai apa? Pakai apa? Pakai itu numpang di tukang tambel bantu. Minta. Tapi beneran fungsinya sama soalnya. Atau ada juga yang ada kayak per gitu. Pernah lihat nggak kalau zaman dulu kan orang suka narik per gitu kan. Nah, itu. Oke. Selain olahraga sama tidur, apa lagi cara alami untuk naikin berat badan? Harus makan. Makan itu harus dibikin program gitu nggak sih, kayak misalkan apa ya, diet intermittent itu kan harus dibikin jadwal jendela kayak gitu juga sih. Tergantung orangnya sih, Tapi pada umumnya nasihat untuk pola makan yang diberikan adalah makannya itu dalam porsi yang tidak membuat sampai gangguan begah gitu ya, sebisanya dia, dengan frekuensi yang lebih sering. Terus ditambah dengan snack yang mungkin 1 hari 3 kali snacking. Jadi kalau misalnya makan nih, biasanya orang yang kurus makannya dikit. Jarang orang kurus makannya banyak tanpa sebab.
Biasanya kalau orang kurus makannya banyak, itu entah aktivitasnya tinggi, entah massa ototnya banyak, entah metabolismenya sangat tinggi, atau memang ada gangguan. Tapi biasanya pada umumnya nih, orang yang kurus makannya sedikit. Atau ngerokok juga bikin kurus loh. Jangan dong. Tapi bukan berarti Dokter Santi suruh ngerokok ya. Tadi kan frekuensinya, jenis makanan yang sekarang. Jenis makanannya, jenis yang baik-baik aja ya. Jangan yang Rajin menabung. Iya, rajin menabung gitu. Sering ke masjid. Iya, sering ke gereja. Masjid, iya. Sering apa lagi? Yang hafal. Tadi sila 1 sampai sila 5. Hafal Al-Quran dan hafal Alkitab. Ini susah banget ya syaratnya ya. Kayak syarat lowongan kerja ya. Jadi makannya itu harus cukup protein. Cukup karbohidrat. Jadi jangan mantang karbo. Oh iya. Cuma milih karbonya. Jangan karbo yang orangnya pengen kurus, makannya tapi donat. Terus makannya misalnya apalagi yang karbo, roti-roti manis. Misalnya gitu kan. Sirup-sirup, mie instan gitu. Susah meningkatkan berat badan dengan cara yang sehat. Nah, itu jatuhnya nanti walaupun berat badannya naik tapi badannya rusak. Gitu. Jadi pilih karbohidrat yang biasa aja, yang kompleks. Jadi mau nasi boleh. Kalau nggak pengen nasi, mau ubi, mau singkong, mau kentang boleh. Jagung boleh. Singkong. Gitu. Tadi kan udah disebut singkong. Udah negasin ubi, lagi singkong, aja. Iya. Doyan ya singkongnya, Dek. Doyan. Ini kode-kode ubi warna apa yang doyan? Ungu. Taro. Dia maunya yang mahal. Kalau ubi kuning murah, maunya yang mahal biar dikirimnya yang ubi ungu ya kalau mau ngirim gitu ya. Iyalah. Minta dikirim. Turunan Krishna warna ungu tuh. Darahnya biru soalnya ya. Iya makanya. Lain memang. Protein, karbo atau protein, karbo, terus harus ada lemaknya. Tapi jangan bilang, Dokter Santi bilang mau naikin berat badan harus pakai lemak. Berarti kita makan gorengan. Gorengan makan berlemak kan? Iya benar. Kalau nggak makan gaji, kan kalau makan sate kambing. Oh iya. Daging, gaji, daging. Atau makan bakso, kan suka ada yang ngambang-ngambang tuh. Atau makan sate, kulitnya tuh, lemaknya. Sate kulit gitu. Jangan. Kembali lagi, memang berat badannya naik, tetapi jadi penyakit. Gitu. Jadi lemaknya pilih lemak yang baik. Nah, di snacknya pilihannya juga sama. Apa aja tuh? Ada lemaknya. Ada karbonya? Terserah. Terserah. Bisa juga snack yang ada karbonya mencakup tiga-tiganya. Contoh nih. Kentang Mustafa. Kita bikin semua. Karbo kentang Mustafa. Iya, ada lemaknya, tapi nggak ada proteinnya kalau kentang Mustafa. Cuma tambahin aja sayur dikit, ya kan? Tambahin keju, taburin keju. Kentang Mustafa pakai keju enak nggak ya? Enak. Belum nyoba ya? Belum. Saya udah pernah nyoba. Iseng-iseng doang. Enak. Bumbu keju apa keju beneran? Keju beneran. Belum coba ya? Belum. Ya nanti saya kasih deh. Kirim ya. Iya. Tapi kan gorengan, sekali-sekali nggak apa-apa dah. Gitu. Terus tadi apa sih? Snack ya. Snacknya misalnya kalau yang mencakup semuanya, misalnya kita bikin smoothie. Dari misalnya pisang, karbo kan. Terus pakein susu. Terus pakein misalnya alpukat. Gua nggak tahu dah ini resepnya enak apa enggak ya. Pisang sama alpukat enak gak sih? Enak aja. Alpukat. Pernah nyoba ya? Ya kalau nyoba silakan di blender lah itu. Di blender tambahin susu. Kalau mau ini ya susunya yang full cream, jangan susu yang low fat supaya ada sedikit lemak sehatnya gitu. Terus bisa juga bikin makan es krim misalnya yang terbuatnya dari susu. Yang kalau bisa jangan pakai gula banyak-banyak. Itu. Oke, terakhir nih Dok, problemnya orang-orang yang sering naikin berat badan kan berarti orang kurus ya. Orang kurus itu kan problemnya nafsu makannya kecil. Gimana tipsnya dari Dokter Santi supaya orang-orang yang kurus ini nafsu makannya kecil bisa nggak terpaksa lah untuk naikin berat badan dan bisa tetap ya oke lah gitu. Yang pertama tadi porsinya kecil tapi makannya sering, ditambah dengan snack, terus perbaiki mikrobioma usus. Apalagi itu mikrobioma usus. Bakteri baik di dalam usus, virus baik, jamur baik di dalam usus. Karena yang di usus itu bisa mempengaruhi otak kita, bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi nafsu makan kita. Nah, gimana tuh cara ngendaliinnya tuh? Makan makanan yang mengandung probiotik dan makan makanan yang mengandung prebiotik. Minum? Yang probiotik kan ada tuh makan dan minum. Karena probiotik itu ada di dalam makanan, ada juga di dalam minuman. Tapi kalau prebiotik umumnya makanan karena dia adanya di serat sih.
Serat-serat kayak di serat buah, serat di dalam sayur, itu adalah makanan buat si bakteri baik. Karena ada tuh minuman yang buat usus tuh. Boleh. Yang minum bakul tiap hari. Boleh. Kalau enggak susu kefir, kombucha, gitu kan, miso soup. Jangan yang luar negeri yang Nusantara. Oh, iya. Tempe, tape ketan, tape singkong. Terus beberapa daerah ada durian yang difermentasi. Terus ada juga ikan yang difermentasi. Itu semua mengandung bakteri baik. Oke, saya doakan semoga yang pengen menaikkan berat badan semuanya bisa naik berat badan, nggak cuma naik doang, tapi juga bisa sehat ya. Sehat, jangan cuma naik doang. Yes, itu yang penting. Kalau gitu terima kasih Dr. Santi udah berbagi kali ini tentang tipsnya, dan jangan lupa kamu juga harus subscribe dulu ya channel YouTube-nya Sonora FM 92 buat dapetin info-info sama tips kesehatan lainnya di Kamus Sehat. Jangan lupa tonton episode berikutnya. Jangan lupa buat apa, Dok? Sehat itu mudah. Sehat itu murah. Dah.